Semoga kita tidak lupa hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah lillahi wa ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridhoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita awali sekarang muhasabah kita dengan menengok status jiwa kita. Ini kalau saya Inggriskan state of soul. Ini saya ngambil dari Imam Ghazali, saya mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mengambil juga dari Imam Mawardi. Pernah juga menjelaskan level-levelnya jiwa. Nah, ayo kita lihat. Dari 4 level ini kita ada di mana? Jadi ada kondisi jiwa yang paling rendah, kondisi jiwa yang amarah. Kemudian lebih tinggi satu level, kondisi jiwa yang lawamah. Kemudian nambah satu level lagi, kondisi jiwa yang mulhamah. Dan puncaknya adalah kondisi jiwa yang mutmainnah. Sekarang kita tengok diri kita ini ada di level mana. Kalau kita ini masih senang melakukan hal-hal yang dilarang, dosa, maksiat, dan yang sejenisnya, dan merasa biasa saja, nyaman saja melakukan yang seperti itu, berarti kita ada di level jiwa yang amarah. Jadi wis dosa tapi seneng atau nyaman, salah tapi enjoy aja. Nah, ini amarah. Jadi ngerti sih kalau bohong itu dosa, ngerti sih kalau bikin hoax itu dosa, ngerti sih kalau membuat fitnah itu dosa, tapi nyaman saja, seneng saja Pak. Saya lihat orang gegeran rame. 1-2 kali saya pernah ada yang ngomong begitu. Suka saya Pak kalau lihat orang itu konflik. Kalau sepi tidak asik Pak. Yang asik itu kalau ada orang gegeran, sekali-sekali dipancing dengan berita-berita bohong. Nah, hati-hati kenyamanan kita saat melakukan dosa, menjalani maksiat, itu menunjukkan level kita ada di level jiwa yang paling rendah, yaitu level amarah. Nah, ya kalau dalam bahasanya Al-Quran ini biasanya karena nafsu. Nafas itu la ammarotum bisu. Jadi levelnya masih amarah. Nah, naik satu level lawamah. Kalau lawamah ini kita tahu mana baik, mana buruk. Sebenarnya saya tahu ini dosa Pak, tapi menghindarinya susah. Dan setiap kali melakukan dosa saya kok yang menyesal, mengapa kok saya melakukan dosa. Nah, ini lebih baik daripada yang makom amarah tadi. Kalau yang makom amarah itu seneng dia, enjoy melakukan dosa. Tapi kalau yang lawamah ini, dia merasa menyesal. Jadi masih mudah terjerumus dalam salah, dalam dosa. Ya tahu dia ini salah, tapi kok ya susah menghindarinya. Akhirnya dia menyesal. Nah, ini lawamah. Jadi batinnya itu selalu dalam pertentangan. Jadi saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak seharusnya. Ini pertarungan terus, tapi yang menang adalah yang buruk, yang menang adalah yang dosa. Meskipun nanti akhirnya dia menyesal.
Nah, ini kondisi jiwa lawwamah. Ayo sekarang kita lihat ya, tengok ke dalam diri kita. Pernah enggak ngalami yang begitu? Dari sekian pertarungan antara baik dan buruk dalam diri kita, yang menang yang mana? Kalau yang menang yang buruk dan kita tidak menyesal, berarti kita ada di level amarah. Tapi kalau yang menang yang buruk dan kita menyesal sekali, kita ada di level lawwamah. Naik satu level lagi ada mulhamah. Ini dari kata-kata ilham. Nah, ini sama, dalam dirinya pertarungan antara yang baik dan yang buruk. Tapi dalam pertarungan ini yang baik menang. Jadi sukses. Meskipun kadang-kadang itu ada tambahannya. Kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, nikmatnya dosa. Nah, jadi misalnya yang biasa minum terus tarung, wah alhamdulillah Pak saya sekarang tidak minum, tapi yo membayangkan minum itu enak aja nih Pak, itu mulhamah. Alhamdulillah Pak saya sekarang sudah tidak curang lagi, saya jujur terus. Tapi dulu Pak waktu saya suka curang itu asik sekali Pak, saya banyak untung itu, untungnya banyak waktu saya curang itu. Nah, ini mulhamah. Jadi yang menang kebaikan dalam dirinya, meskipun kadang-kadang ada bersitan-bersitan dalam jiwa kita untuk, wah dulu ya waktu saya masih muda itu masih suka motoran, masih suka itu ganggu orang malam-malam itu, wah rasanya dulu itu asik, itu mulhamah. Sekarang enggak lagi sih, ngerti karena itu salah. Tapi masih ada sedikit-sedikit kerinduan ke masa lalu, padahal masa lalu itu mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya, atau kesalahan, atau kekhilafan. Nah ini berarti levelnya mulhamah. Jadi yang dipilih sudah benar kebaikan, meskipun masih ada sedikit-sedikit keinginan untuk melakukan yang salah. Dan puncaknya nafas, state of soul yang paling puncak adalah mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang stabil, tenang, mantap dalam kebaikan. Kalau ini sudah tidak ada pertarungan lagi. Jadi sudah mantap, stabil dalam kebaikan. Jangan lupa kalau di surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti yang bisa mulus langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makomnya sudah mutmainnah. Berarti jiwa yang sudah stabil, tenang, mantap, nyaman dalam kebaikan. Ayo. Nah, ini bahan pertama untuk teman-teman besok mungkin mau muhasabah. Ayo dicek level jiwa kita ada di mana. Kita ini masih tergolong amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainnah. Jadi mari sibuk dengan diri kita dulu. Nggak usah pakai teori ini untuk nuding-nuding orang lain. Ayo dibereskan dulu diri kita. Nanti insya Allah kalau sudah mutmainnah, ada jalan untuk membantu orang lain menilai diri mereka. Tapi untuk tahap kita yang awal, ayo kita menilai diri kita sendiri. Kita ini ada di kondisi jiwa yang mana. Nah, saya lanjutkan itu. Ini bahan kedua untuk muhasabah kita. Jadi semoga kita tidak lupa hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah lillahi wa ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridhoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Nah, manusia dengan segala karakternya, apakah kelebihan maupun kekurangannya, itu membawa misi ilaihi roji'un.
Maka semangat muhasabah adalah semangat menilai rute perjalanan kita. Apakah memang rute kita ini sudah lurus ilaihi roji'un? Ibaratnya GPS-nya ini sudah benar enggak, kita ini arahnya nanti akhirnya Allah. Atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh. Atau jangan-jangan kita selama ini mandek saja, enggak berkembang-berkembang. Nah, jadi bahan kedua untuk muhasabah, ayo dicek perjalanan kita ilaihi roji'un yang benar apa enggak. Semua yang kita lakukan, kalau ini ilaihi roji'un, berarti segala yang kita lakukan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayak kalau teman-teman mau melakukan perjalanan, itu kan setiap waktu perjalanan bertambah, kita semakin dekat dengan tujuan. Kalau memang tujuan kita Allah ilaihi roji'un, berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam bentuk kata, perbuatan, pikiran, itu harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berarti perjalanan kita sudah benar. Tapi kalau perjalanan yang kita lakukan malah menjauh dari Allah atau tidak tambah dekat dengan Allah, ya berarti kita salah jalan atau mandek. Nah, bekalnya apa ilaihi roji'un itu di catatan saya ada 4. Ya ini gambar peta lengkapnya, ya manusia itu punya 2 amanah. Yang pertama amanah kehambaan dan amanah kemanusiaan. Menjadi manusia yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Itulah jalan ilaihi roji'un. Yang satu tidak boleh menafikan yang lain. Jadi yang satu dan yang lain saling mendukung. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu seperti 2 sisi mata uang. Kalau kita jadi manusia yang baik, berarti sekaligus saat itu kita juga hamba yang baik. Dan wujud dari seorang hamba yang baik itu manusia yang baik. Jadi ini 2 hal yang satu paket. Makanya kalau dalam Al-Quran, kalau teman-teman jeli, ayat-ayat ibadah itu selalu nyambung dengan kesalehan sosial, dengan efek kebaikan moral atau kebaikan akhlak kemanusiaan. Nah, silahkan nanti diteliti bagaimana puasa itu punya efek menahan diri, bagaimana sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, bagaimana zakat itu membersihkan harta dan lain sebagainya. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu satu paket lengkap yang disitulah kita rute yang harus kita tempuh menuju Allah. Bekalnya 4. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kebaikan, dan yang keempat perbaikan. Nanti satu-satu saya jelaskan. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin kita bisa ilaihi roji'un tanpa ilmu. Tetap kita butuh ilmu, butuh pengetahuan. Makanya mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmu itu fardhotun. Mengapa? Ya, dia jalan utama yang pertama yang harus kita miliki untuk bisa nyampe menuju Allah. Tapi tentunya tidak berhenti di pengetahuan saja. Pengetahuan saja, ya nanti akhirnya hanya memperbanyak koleksi perpustakaan atau memperbanyak bahan debat dan dialog saja. Harus ada kelanjutannya, yaitu kesadaran. Kesadaran itu berarti kemampuan dan kemauan untuk menjalankan pengetahuan tadi. Banyak orang pinter yang tidak sadar. Itu yang membuat kadang orangnya pinter, tapi manifestasi pikiran dan perbuatannya
tidak relevan dengan ketinggian ilmunya. Berarti dia kehilangan aspek kesadaran. Jadi banyak yang ilmunya tinggi tapi tidak sadar, maka ilmu itu hanya nyampe di mungkin mimbar-mimbar diskusinya, tapi kelakuannya tiap hari tidak berubah. Maka setelah ada pengetahuan, butuh kesadaran. Saya definisikan tadi, kesadaran itu kemauan dan kemampuan untuk menjalani. Kemudian setelah sadar, ya kebaikan. Kebaikan ini saya terjemahkan ringkas dari amal soleh. Jadi disinilah manifestasi fisik, manifestasi nyata dari pengetahuan dan kesadaran kita. Jadi ya tahu, ya mau, dan akhirnya dijalankan beneran. Nah, ini 3 level pertama. Pengetahuan, kesadaran, kebaikan. Nah, yang keempat, ini karena kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sempurna, kita ini banyak kekurangan-kekurangan, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka pengetahuan dan kebaikan yang kita jalani juga sifatnya selalu perlu diperbaiki. Jadi selalu perlu ditingkatkan lagi. Maka ada unsur yang keempat, yaitu perbaikan. Jadi perbaikan ini maksudnya berarti ya kita tidak berhenti merasa diri kita sudah tahu dan sudah benar, baik dalam pikiran maupun perbuatan, tapi kita juga sadar bahwa kita ini perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya di situ yang keempat saya tulis perbaikan. Jadi pengetahuan, kesadaran, kebaikan, dan perbaikan. Ini jalan kita ilaihi roji'un.